dapatkan visual terkini di mana 3 alat berat ini dikerahkan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan pembersihan. Tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman, bahwa memang targetnya hari ini proses pembersihan atau pengangkutan puing-puing ini selesai pada hari ini, sehingga besok sudah bisa kemudian dilakukan proses evakuasi kembali dan jalur atau titik di mana korban yang masih terjebak di area dalam ini bisa kemudian dibuka dan dimasuki oleh tim SAR gabungan. Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Hanan, orang tua dari santri yang selamat saat musola Pondok Pesantren Al-Hozini ambruk beberapa hari yang lalu. Selamat siang Pak Hanan. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Boleh diceritakan Pak bagaimana kondisinya Ananda Fatih pada saat itu? Di saat kapan Mbak? Di saat kejadian? Ya, di saat kejadian. Saat kejadian, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Mbak. Karena dia seperti nggak sadar gitu, sehingga dia tidak merasakan situasi ketika terjadi musibah itu. Oke. Lalu keluarga sendiri dan juga Bapak ini mendapatkan informasi bahwa musola ambruk itu tepatnya kapan, Pak? Sore, Mbak, dari salah satu orang tuanya Haikal yang hari ini sampai hari ini masih belum ditemukan. Nah, dia WA kepada saya, musola Buduran roboh katanya. Saya konfirmasi kemudian kepada Romo Yai Abdul Mughni. Ketika saya telepon beliau nangis. Iya musola roboh waktu Jumat. Ketika bilang waktu Jumat, pikiran saya wah anak saya ini pasti jemaah ini. Saya sudah kemudian saya ambil sepeda motor, saya ngebut sampai jembatan Suramadu, di telepon adik, Kak jangan berangkat sendiri Kak, nanti kamu bingung ini, saya jemput aja. Gitu. Ternyata saya tidak bawa helm, tidak bawa apa, saking bingungnya itu. Kemudian saya nunggu pas dibawa oleh adik. Tapi kalau kita boleh ketahui Pak, di pondok pesantren ini sendiri, Ananda Al-Fatih sudah menempuh pendidikan selama berapa tahun, Pak? Tiga tahun, Mbak. 3 tahun. Dan selama itu belum pernah ada kejadian, apakah memang ada bangunan yang kurang bagus disampaikan oleh Ananda Al-Fatih? Enggak, selama ini baik-baik saja, Pak. Karena saya juga alumni sana ya. Selama ini nggak ada pernah terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika Bapak datang ke lokasi atau beberapa hari juga sebelumnya, ini memang orang tua sudah mengetahui bahwa pondok pesantren ini sedang dalam proses renovasi atau pembangunan. Ada informasi ini yang Bapak dapatkan? Ya, karena kan saya sering ke sana, bahkan saya sering sholat di musola itu. Nah, selama ini ya baik-baik saja. Saya juga sering sholat di situ. Ya memang dibangun baru. Oke, kita sudah mendapatkan kabar baik begitu ya Pak. Ananda Al-Fatih sudah kembali bersama keluarga dalam kondisi yang selamat juga. Bagaimana waktu itu mendapatkan informasi ini Pak? Dan seperti apa momennya? Karena kalau dari rekaman yang kami lihat begitu, ini disambut dengan haru juga oleh keluarga. Iya Mbak, ketika jam berapa ini? Kan anak saya ini masih belum ada kabar sampai Rabu sore itu masih belum ada kabar. Yang jelas itu yang kemungkinan hidup itu ada 6 orang kan ketika itu. Nah yang 4 orang itu ada nama, kalau nggak salah ya 4 orang sudah ada nama. Saya berharap di antara yang tidak ada nama ini ya mudah-mudahan ada anak saya. Tapi walaupun begitu kan saya tidak tahu apakah itu ada anak saya atau tidak. Saya minta kepada
mohon kepada tim SAR yang selama ini telah berjuang mati-matian, tolong selamatkan 6 anak ini. Saya tidak tahu 6 anak ini apa anak saya apa tidak. Yang pasti ini adalah yang harus kita selamatkan. Entah di situ ada anak saya atau tidak. Ya, ini pasti situasi yang tidak mudah ya, apalagi untuk orang tua dalam kondisi yang informasi juga belum pasti begitu. Tapi kalau lihat kondisinya Ananda Al-Fatih sekarang, Pak, bagaimana? Apakah masih ada ketakutan atau sudah bisa beraktivitas seperti biasa, Pak? Saya bersyukur kepada Allah, Ananda Al-Fatih ini seperti pingsan gitu ya, sehingga dia tidak ingat dengan apa-apa kejadian-kejadian. Jadi dia waktu sholat itu dia tertidur, Pak. Jadi dia nunggu jemaah itu, karena belum tidak ada kiai hingga lama ya untuk berjamaah sampai tertidur. Nah bahkan ketika teman-temannya sholat dia masih tertidur. Nah dia baru bangun ketika rame-rame ketika roboh itu. Nah dia ikut lari tapi kemudian tersenggol gitu ya, karena masih anak-anak ya tersenggol, kemudian dia jatuh. Nah jatuhnya ini pingsan sudah, dia tidak tahu apa-apa. Oke, tapi kalau sekarang kalau secara fisik begitu Pak, apakah sudah dicek kesehatannya, ada luka yang masih harus disembuhkan? Ketika di ronsen alhamdulillah tidak ada, hanya baret-baret ketika dikeluarkan itu aja, Pak. Alhamdulillah tidak ada luka. Setelah peristiwa ini, apakah rencananya nanti Ananda Al-Fatih akan kembali dipondokkan atau akan seperti apa, Pak? Tindakan apa yang akan dilakukan? Pasti mondok. Oke, Pak, ini kan juga masih ada 26 anak yang belum ditemukan. Sebagai orang tua tentu ini pengalaman yang tidak ingin dialami oleh siapapun begitu ya. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua dari 26 anak yang belum ditemukan, Pak? Ketika situasi kita tidak punya daya upaya, kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita kemudian ada yang wafat, misalkan mereka menjadi syahid, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan kepada orang tuanya. Kita hanya bisa bertawakal dan pasrahkan kepada tim SAR, karena mereka yang mempunyai ilmu di dalam evakuasi, Pak. Saya kira itu. Sabar, tawakal, saya kira itu. Tentu pesannya, harapannya bagi orang tua ketika mengirimkan anaknya ke pondok pesantren ini mendapatkan pelajaran pendidikan agama, kemudian juga dijaga dengan kondisi yang baik. Dengan adanya peristiwa ini, Pak, dan juga tragedi ini, yang bisa dibilang mungkin merenggut harapan-harapan tersebut begitu ya. Apa pesan untuk pemerintah ataupun juga pengelola pondokan supaya hal serupa ini tidak terjadi lagi, Pak? Bagi saya ya, karena ini adalah suatu, kalau Romo Yai kan tidak tahu apa-apa tentang bangunan, Pak. Beliau hanya ya seperti kami tidak tahu apa-apa tentang pembangunan itu. Yang paling tidak ya nanti siapapun yang dipasrahkan misalkan pembangunan ya, kalau misalkan yang di luar rame-rame itu yang depannya misalkan ya bisa menggandeng konsultan dan lain sebagainya. Karena yang saya tahu beberapa konsultannya ya kayaknya sudah wafat. Dan saya kira hanya itu, Pak. Dan selama ini saya tidak pernah ada apa-apa di Buduan, hanya kali ini, Pak. Baik, kita harapkan apapun proses yang nanti akan dilakukan, tentu ini bisa tetap menjaga keamanan dari anak-anak, dan tentu saja dalam waktu dekat 26 anak yang sampai dengan saat ini belum ditemukan, ini lekas bisa dievakuasi dan juga dikembalikan kepada keluarga. Terima kasih Pak Abdul Hanan, orang tua dari Ananda Al-Fatih. Kami dari Kompas TV ikut senang karena Ananda Al-Fatih sudah kembali bersama dengan keluarga. Semoga tidak ada luka ataupun trauma yang dihadapi, dan juga keluarga terus dalam kondisi yang sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak Abdul Hanan sudah berbagi cerita dengan Kompas TV. Iya Pak. Saudara,
Breaking News Kompas TV, kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda kami akan